괜찮아? Episode 7 melanjutkan dari bagian terakhir yang kita tinggalkan dengan Mi-hyun yang berhati-hati terhadap Frank yang berada di restorannya. Ketakutannya meningkat ketika Bong Sok tiba di rumah. Mi-hyun menyambut Bong Sok seperti pelanggan lainnya dan menawarkan untuk menyajikan makanan untuknya. Frank memulai percakapan dengan Bong Sok saat ini terjadi. Dia menyebutkan dia berasal dari Ilowa dan Bong Sok dengan polos mengatakan kepadanya bahwa ini adalah rumahnya dan bersekolah di SMA Jeongwon. Mi-hyun dengan hati-hati mengambil senjatanya dan dengan hati-hati mendekati Frank. Di tempat lain, Yongjun telah memojokkan Mark ke tempat yang dia inginkan. Dia menekannya untuk membatalkan misinya. Ini adalah momen yang menegangkan karena adegan terus berganti dari Frank di restoran Mi-hyun yang siap menerkam dan Mark mencoba melanjutkan misinya dan Yongjun yang masih berhubungan dan siap melapor dengan Kementerian Keamanan Negara China. Pada akhirnya, Mark mengirim pesan kepada Frank dan memintanya untuk mundur. Frank melihat pesan itu tepat pada waktunya. Dia membayar tagihannya, berterima kasih pada Bong Sok atas percakapan santainya dan berjalan keluar. Mi-hyun dengan cepat mengikuti di belakangnya dan segera menutup restoran. Sementara itu, di markas NIS, Yongjun menunda pembahasan dengan Kementerian Keamanan Negara China. Mark meminta untuk berbicara secara tidak resmi dan bertanya tentang perkembangan generasi berikutnya. Yongjun menganggap pertanyaan ini ironis mengingat agensi Mark juga melakukan hal yang sama. Agensi Mark melatih anak-anak kecil ini dengan kemampuan dan menjual mereka ke negara lain untuk membuat kesepakatan. Sungguh tercela apa yang dilakukan kedua lembaga tersebut. Mereka hanya memanfaatkan orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural untuk keuntungan mereka sendiri. Yongjun menyarankan Mark untuk mencoba menjaga proyek mereka tetap sederhana mengingat kemajuan teknologi di era ini yang akan cepat menyebar ke seluruh dunia. Kembali ke restoran, Mi-hyun dengan kasar menegur Bong Sok karena melewatkan membaca pesannya. Dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi Bong Sok tidak mengerti. Dia mulai menangis sembari bertanya kepadanya mengapa dia tidak mau mendengarkan nasihat sederhana. Bong Sok kehilangan nafsu makan dan menuju ke kamarnya. Bong Sok bertanya mengapa ibu begitu gelisah dan siapa Frank. Mi-hyun memilih untuk tidak menjawab pertanyaannya. Kami juga belajar lebih banyak tentang wanita yang terus diingat Frank di klub jazz. Ternyata itu adalah ibunya. Seseorang yang menyaksikan tentara menyeretnya keluar dari klub. Dia dibawa ke Amerika di mana dia dilatih untuk menjadi seorang pembunuh bersama dengan anak laki-laki lainnya. Itu adalah situasi membunuh atau dibunuh dan naluri bertahan hidup Frank yang dilatih untuk menjadi anjing pemburu. Dia ingat dengan jelas saat berlari di ladang jagung yang luas. Tentara menembakinya dan kehilangan anak laki-laki lain yang dekat dengannya. Saat Frank berkendara ke tempat persembunyiannya, Mark mengirim pesan kepadanya untuk menghabisi target berikutnya yang kebetulan adalah Ju-won. Mark benar-benar pembohong yang kejam. Perhatian Frank teralihkan dari membaca pesan tersebut dan hampir mengalami kecelakaan dengan bis yang dikendarai Giedo. Giedo melihat wajahnya dan dengan cepat membawa bis ke halte. Dia mengusir penumpangnya dan memulai pengejaran mobil yang liar dan sembrono bersama Frank. Beberapa kecelakaan terjadi selama pengejaran mobil ini. Frank akhirnya berkendara ke lapangan terbuka di antah berantah dan Giedo mengikutinya. Soalnya, Giedo mengenali Frank sebagai orang yang membunuh ayahnya dan bertekad membalas dendam. Frank bingung mengapa Giedo mengikutinya dan menyerangnya. Giedo menuntut untuk mengetahui alasan Frank membunuh ayahnya. Mereka bertarung tapi sayangnya dia bukan tandingan Frank dan akhirnya kalah. Beruntung Giedo tidak dibunuhnya. Setelah meninggalkan Giedo, Frank pergi ke restoran Ju-won. Akan tetapi Ju-won sedang mengantar kiriman, dan Frank melihat tanda terima tergantung di dekat kompor dan memutuskan untuk mengejarnya. Dia melakukan manuver berbahaya di sekitar area tersebut menggunakan jalan pintas dan melihat Ju-won mengendarai sepeda motornya. Frank mulai menabraknya dan melindasnya berkali-kali. Ia turun untuk mengecek dan mengira Ju-won sudah mati dan kembali ke tempat persembunyiannya. Begitu Frank memarkir truknya, Ju-won keluar dari bawah setelah berpegang pada besi di bawah truk. Yang terjadi kemudian adalah salah satu adegan pertarungan terbaik dimulai. Ju-won tahu cara menendang pantat dan Frank tidak menyangka hal itu akan terjadi. Frank dan Ju-won sama-sama babak belur dan cepat pulih karena keduanya mempunyai kemampuan beregenerasi. Ju-won tidak berhasil mendapatkan banyak informasi dari Frank. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Frank masih tersiksa dengan apa yang dialaminya semasa kecil selama menjalani pelatihan di Amerika. Di akhir pertarungan, Ju-won membunuh Frank dan melenyapkan berkas para mantan agen dengan membakar truk. Ju-won yang berlumuran darah kembali ke rumah dan kekhawatirannya terhadap keselamatan Hui-so semakin meningkat. Keesokan paginya, Mi-hyun mempersiapkan Bong Sok ke sekolah. Ibunya mengingatkannya untuk segera merespon jika dia menghubunginya. Dia juga memintanya untuk segera kembali ke rumah setelah sekolah usai. Bong Sok tidak mengatakan apa-apa dan sepertinya dia sedang dalam mood yang kurang baik karena ibunya tidak mau memberitahunya apapun. Di sekolah,
Ihwan mencoba memotivasi para siswa untuk memimpikan masa depan yang lebih baik dan bekerja keras. Seperti biasa Gang Hun mengumpulkan semua handphone siswa sebelum kelas dimulai. Bong Sok bersikeras untuk tetap menggunakan ponselnya dan Hui So mendukungnya. Gang Hun tidak punya pilihan selain membiarkannya. Hui So menyatakan bahwa dia selalu memihak Bong Sok. Dia juga terus menanggung perilaku antagonis Kiso terhadapnya. Bong Sok segera pulang ke rumah setelah sekolah usai. Kali ini ada sopir bis baru. Seiring berjalannya waktu, Bong Sok menjaga jarak dari Hui So dan dia tampak tertindas. Dia tidak lagi tinggal setelah kelas untuk menontonnya latihan. Dia jarang berbicara dengannya dan dia memberinya ruang. Dari luar, terlihat para siswa sedang sibuk mempersiapkan ujian akhir mereka. Para orang tua, terutama Ju Won dan Mi Hyun tetap waspada. Yong Jun juga tidak bisa tenang, karena media memusatkan perhatian mereka pada apakah Korea Utara dan Selatan telah menghentikan tindakan permusuhan. 1 hari sebelum ujian akhir, Hui So memutuskan untuk menghubungi Bong Sok. Dia mengiriminya SMS menanyakan apa yang dia lakukan. Bong Sok senang melihat pesannya dan menjawab bahwa dia akan tidur. Hui So mendoakan yang terbaik untuk ujiannya besok dan mengatakan selamat malam. Dalam kegembiraannya membalas. Bong Sok salah mengetik dengan mengiriminya emoji cinta. Mendadak ia menjadi panik. Hui So mengatakan untuk mematikan lampu kamarnya sebelum tidur. Ia menyadari jika Hui So ada di dekatnya. Bong Sok membuka jendelanya dan melihat dia berjalan pergi. Dia memintanya untuk menunggu dan terbang ke arahnya. Mereka berbicara tentang mengapa mereka tampaknya semakin menjauh. Hui So mengira Bong Sok ingin fokus pada belajarnya dan memberinya ruang. Sebaliknya, Bong Sok hanya berusaha mengikuti peraturan ibunya dan pulang lebih awal. Hui So mengambil batu besar dan meletakkannya di pangkuannya sebelum mengatakan kepadanya bahwa dia merindukannya. Bong Sok mengakui bahwa dia juga merindukannya tapi perhatiannya teralihkan oleh salju pertama musim ini. Keesokan harinya, Sung Wook meminta Ihwan untuk menyelesaikan tes dan juga menanyakan tentang berkas para siswa yang terpilih. Tetapi Ihwan memintanya untuk berhenti bersikap usil. Malamnya, seseorang menyelinap ke ruang auditorium dan bertingkah agak mencurigakan saat melihat sekeliling sebelum terpaku pada tiang jarak lompat tempat Hui So latihan. Keesokan paginya, para siswa berkumpul di auditorium untuk memulai tes kebugaran mereka. Ihwan meminta para siswa memberi Hui So waktu untuk berlatih sendiri. Saat para siswa bermain, tiang besi tempat latihan melompatnya mulai mengendur dan terlepas jatuh ke arah Hui So. Bong Sok mencoba terbang ke arahnya tetapi terbebani oleh samsak di kakinya. Gang Hun berhasil mencapainya dengan kecepatan supersonik dan menyelamatkannya. Han Byul mendapatkan rekamannya di kamera dan Kiso senang karena kekuatan Gang Hun akhirnya terungkap. Han Byul membagikan videonya secara online dan menjadi viral. Hal ini menimbulkan masalah besar bagi NIS dan mereka mencoba menghapus video tersebut secara online. Namun, Yongjun berpendapat upaya mereka tidak ada gunanya karena proyek tersebut telah terungkap. Semua kerja keras mereka sia-sia. Ju Won juga mendengar pelanggannya membicarakan video viral tersebut. Mi Hyun melihatnya di timeline-nya dan para orang tua mulai khawatir akan anak-anak mereka. Sementara itu, Bong Sok merasa kecewa karena gagal menyelamatkan Hui So. Diselimuti rasa cemburu, dia mulai berlatih terbang di malam hari dan Mi Hyun menemukannya. Dia mempertanyakan kenapa melepasnya. Bong Sok mengatakan karena samsak yang mengikat kakinya membuatnya tidak mampu menyelamatkan Hui So. Ini adalah konfrontasi yang penuh air mata dan Mi Hyun kehilangan ketenangannya dan berteriak pada putranya, menanyakan apakah dia ingin berakhir seperti ayahnya. Adegan tersebut beralih ke Bong Sok yang menceritakan bagaimana ibunya tidak pernah berbicara tentang ayahnya. Dia juga tidak pernah memberitahunya bahwa mimpi yang berulang yang dia alami bukan sekedar mimpi. Itu adalah kenangan saat dia terbang ke langit ketika dia masih kecil dan ayahnya memeluknya. Episode ini berakhir dengan seorang tentara berjalan menuju tempat yang tampak seperti markas besar keamanan Korea Utara. Dia memberi hormat kepada atasannya yang sedang menonton video viral SMA Jeongwon. Dia kemudian diberi perintah untuk pergi ke Korea Selatan. Nantikan episode selanjutnya. Buat yang suka jangan lupa di like, komen dan subscribe.